Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat sore, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan rezekinya selalu dilancarkan. Dan kita kembali lagi ya ke prediksi bola malam ini, yakni pada edisi 22 sampai dengan 23 Agustus 2023. Oke, buat teman-teman semua yang baru bergabung ataupun yang sudah gabung di channel ini, jangan lupa untuk supportnya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang dan pastinya bisa memberikan teman-teman prediksi yang lebih akurat lagi untuk setiap harinya. Oke teman-teman, sepertinya saya tidak berlama-lama, saya akan langsung saja pada prediksi bola malam ini ataupun laga dini hari. Sementara untuk laga atau prediksi kemarin seperti biasa, silahkan dicek di Google Score atau Play Store kalian masing-masing. Jika ada yang JP, selamat. Jika yang masih belum, kita balas untuk laga malam nanti ataupun laga dini hari ya. Oke teman-teman, kembali 5 laga yang akan saya bahas untuk laga malam nanti ataupun laga dini hari, dimana 2 laga saya ambil dari kualifikasi Liga Champions Asia dan 2 laga, mohon maaf 3 laga ya, saya ambil dari kualifikasi Liga Champions Eropa ya. Oke, langsung saja pada prediksi yang pertama dari Liga Champions Asia. Ada Tractor akan berhadapan dengan Al Sharjah ya. Oke, melihat dari 5 hasil pertandingan terakhir dari Tractor, di mana performanya dibilang cukup buruk di 5 hasil pertandingan terakhirnya, 4 kali kalah dan hanya 1 kali seri. Sementara untuk Al Sharjah sendiri, performanya memang sangat bagus dengan meraih 4 kali kemenangan beruntun dan hanya 1 kali seri ya. Oke, kedua tim ini sudah bertemu 2 kali dan dimana 1 laga dimenangkan oleh Tractor dengan skor 2-0 dan 1 laganya berakhir imbang ya. Oke, Tractor sendiri bermain di kandangnya sendiri sebelumnya memang tampil dengan cukup bagus dengan 3 kali kemenangan beruntun, sementara di pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan dari Persepolis dengan skor tipis 1-0 ya. Oke, untuk laga tandang untuk Al Sharjah sendiri permain memang cukup bagus, tidak pernah kalah di 5 laga tandang, 3 kali menang dan 2 kali seri ya. Oke teman-teman, setelah kita melihat statistik atau 5 penampilan terakhir dari kedua tim ini antara Tractor dengan Al Sharjah, jadi saran atau prediksi saya untuk pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Al Sharjah dengan menahan Tractor di 1/4 gol dan di under 2,5 atau di 2,5 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehati, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Oke, prediksi selanjutnya, prediksi yang kedua ada Al Nassr akan berhadapan dengan Al Ahly Dubai ya. Oke, di sini untuk 5 hasil pertandingan terakhir dari Al Nassr sendiri, performanya sebelumnya memang cukup bagus di 3 laga terakhir, namun di 2 pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan dari Al Tawan dengan Al Ettifaq ya. Sementara untuk Al Ahly Dubai memang performanya di 5 laga terakhir sangat bagus dengan meraih 4 kali kemenangan beruntun dan hanya 1 kali seri ya. Oke, untuk Al Nassr bermain di kandangnya sendiri memang cukup bagus, namun di pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan di kandang sendiri dari Al Tawan dengan skor 2-0 ya. Oke, untuk Al Ahly sendiri untuk laga tandangnya juga sangat bagus, meraih 4 kali kemenangan beruntun dan 1 kali seri ya. Oke teman-teman, dari sedikit analisa atau pembahasan atau ringkasan 5 hasil pertandingan terakhir kedua tim ini, memang tim tamu terlihat lebih bagus ya penampilannya, namun saran atau prediksi saya untuk laga ini tetap saya menyarankan tuan rumah yakni Al Nassr cukup di dekat min 1,34 atau hampir 2 gol ya, dan di over 3 gol ya. Teman-teman silahkan diambil jika kita sedia. Oke, prediksi yang 3, dimana kembali saya ambil dari kualifikasi Liga Champions Eropa, ada Antwerp yang akan berhadapan dengan AEK ya. Oke, di sini untuk peluang kemenangannya memang itu lebih ke tuan rumah yakni Antwerp ya. Dan dari Antwerp sendiri ada 2 pemain yang tidak bisa bermain atau absen dan 2 pemain juga masih diragukan. Sementara dari AEK sendiri ada 1 pemain yang akan absen. Dari 5 hasil pertandingan terakhir dari Antwerp sendiri, di mana performanya di 5 laga terakhir memang cukup bagus dengan 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sementara untuk AEK sendiri performanya memang sangat bagus, tidak pernah kalah di 5 laga terakhir dengan 4 kali kemenangan beruntun dan di laga terakhirnya meraih hasil imbang ya. Oke, untuk kedua tim ini sudah bertemu 2 kali dan dimana di kedua laga dimenangkan oleh AEK ya. Oke, untuk Antwerp sendiri bermain di kandangnya sendiri memang performanya di 4 laga terakhir meraih kemenangan beruntun dan hanya 1 kali kalah ya. Sementara untuk AEK sendiri menjalani laga tandang juga sama, meraih 4 kali kemenangan beruntun dan hanya mengalami 1 kali kekalahan ya. Oke teman-teman, dari sedikit melihat analisa atau statistik kedua tim di 5 laga terakhir, memang kedua tim ini untuk laga tandang-kandang juga memang sudah cukup imbang ya, cukup bagus. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni AEK ya, dengan menahan Antwerp di 0,5 atau di setengah gol dan di under 2,3/4 atau hampir 3 gol. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita saja. Oke, prediksi yang keempat ada Rako akan berhadapan dengan FC Copenhagen, dan di sini untuk peluang kemenangannya masih terlihat lebih ke tim tamu yakni terlihat sama-sama memberikan skor ya antara Rako dengan Copenhagen ya. Dan dimana untuk Rako sendiri ada 4 pemain ya yang bakal absen dari untuk laga malam nanti, sementara untuk Copenhagen juga ada 5 pemain yang akan absen ya. Oke, 5 hasil pertandingan terakhir dari Rako sendiri, Rako tampil cukup bagus di 5 laga terakhirnya dengan 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya 1 kali kalah. Sementara untuk Copenhagen sendiri juga menampilkan performa yang sangat bagus, tidak pernah kalah di 5 laga terakhir, 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali seri.
Oke, untuk Raku sendiri bermain di kandangnya sendiri belum pernah mengalami kekalahan dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali seri. Sementara untuk Copenhagen menjalani laga tandang juga meraih 5 kali kemenangan beruntun ya, belum pernah mengalami kekalahannya. Oke teman-teman, dari statistik atau ringkasan keseluruhan nanti 5 laga terakhir antara Raku dengan Copenhagen, di mana kedua tim ini terlihat cukup sama-sama menampilkan performa yang sangat bagus. Jadi saran atau prediksi saya untuk pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Copenhagen dengan menahan Raku di 1/4 gol dan di under 2,5 atau di 2,5 gol. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sedia. Lanjut lagi untuk pembahasan untuk prediksi yang terakhir masih dari kualifikasi Liga Champions Eropa. Ada Rangers akan berhadapan dengan PSV Eindhoven ya. Oke, dan di sini untuk peluang kemenangannya masih terlihat cukup besar. Memang tim tamu lebih diunggulkan yakni PSV. Ada 2 pemain dari Rangers yang tidak bisa bermain dan 2 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara dari PSV terlihat full tim namun ada 3 pemain juga masih diragukan. 5 hasil pertandingan terakhir dari Rangers, di mana di 4 laga terakhir memang menampilkan performa cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan dan 1 kali seri ya. Sementara untuk PSV sendiri, di mana tampil dengan performa yang sangat bagus, tidak pernah kalah di 5 laga terakhir dengan meraih 5 kali kemenangan beruntun. Sementara untuk head-to-head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini sudah bertemu 5 kali dan di 2 laga dimenangkan oleh Rangers dan 1 laga dimenangkan oleh PSV, dan di 2 laga juga berakhir imbang ya. Oke, dan untuk Rangers sendiri bermain di kandangnya sendiri memang di 3 laga terakhir cukup bagus dengan 3 kali kemenangan beruntun dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sementara untuk PSV sendiri menjalani laga tandang juga belum pernah mengalami kekalahan dengan 5 kali kemenangan beruntun ya. Oke teman-teman, dari sedikit statistik kedua tim ini antara Rangers dengan PSV, kedua tim ini tampil dengan performa yang cukup bagus ya untuk kedua tim ini. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni PSV, cukup di dekat min 1/4 gol dan di over 2,5 atau di 2,5 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sehari, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk prediksi bola malam ini ataupun laga dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan teman-teman ambil, dan jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore, salam JP, sampai jumpa besok di prediksi selanjutnya. Salam olahraga.